Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 25 soal nomor 7. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut dan tentukan nilai P. A 4 pangkat 2 per 2 pangkat 3 sama dengan 4P. Nah, cara menyederhanakannya, kemudian cara menentukan nilai P-nya seperti ini. Oke, di sini soalnya sudah kusalin ya. 4 pangkat 2 per 2 pangkat 3 sama dengan 4P. Langkah pertama, 4 pangkat 2 ini kita rubah bentuk pangkat yang lain. Caranya gimana sih? 4 itu sama dengan 2 kali 2 kan ya Dek ya, atau sama dengan 2 pangkat 2, bener ya, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah sekarang ini 4-nya dipangkatkan 2, ya udah kalau gitu 4-nya dipangkatkan 2 berarti sama dengan 2 pangkat 2-nya ini dipangkatkan 2 juga, gini nulisnya. Nah, terus sama dengan kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, kita sudah tahu aturannya ya. Pangkatnya langsung saja dikali. 2 kali 2 adalah 4. Jadi ini hasilnya 2 pangkat 4. Tulis. Oke, sehingga dengan kata lain 4 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 4. Kita pindahkan ya. Nih, 4 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 4. Terus pernya tetap per 2 pangkat 3. Oke, sama dengan 4P. 4P-nya kita biarkan aja dalam bentuk 4P. Karena ini nanti yang perlu dihitung adalah nilai P-nya. Nah, sekarang kita sederhanakan. 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3. Ini kalau dilihat basisnya sudah sama. Sama-sama angka 2. Berarti boleh kita tulis 2. Kemudian, karena operasinya adalah pembagian, maka pangkatnya langsung aja dikurangkan. 4 kurangi 3. Kayak gini nulisnya. Sama dengan 4P tetap. Oke, lanjut. Nah, 4 kurangi 3 itu berapa sih? 4 kurangi 3 adalah 1. Berarti ini dibaca 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu nulisnya 2 saja. Pangkat 1 memang tidak perlu dihitung. Ya, jadi bukan tidak perlu dihitung, tidak perlu ditulis maksudnya. Kesimpulannya ya, 2 pangkat 4 kurangi 3 itu sama dengan 2 saja. Ya, 2 ini maksudnya adalah 2 pangkat 1. Nah, 2 sama dengan 4P. Ini kan sudah sederhana nih, 2 sama dengan 4P. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung nilai P-nya, gimana caranya? Ya tinggal 2 dibagi aja dengan 4. Kayak gini nulisnya. P sama dengan 2 dibagi 4. Bagi itu boleh diwakili dengan per, ya. Jadi P sama dengan 2 per 4. Artinya P sama dengan 2 bagi 4. 2 bagi 4 berapa Kak? 2 bagi 4 itu pecahan juga nanti hasilnya. Berarti P sama dengan ini 2 per 4 kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1. Per 4 bagi 2, 2. Sudah ketemu ya. Jadi nilai P-nya adalah 1 per 2. Dan ini sudah menggunakan cara menyederhanakan bentuk pangkat. Kita tadi merubah 4 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 4. Sehingga bisa disederhanakan. Ya, yang tidak dianjurkan itu dengan cara langsung dihitung. 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4 kan 16. Per 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 ya 8. Jadi 16 dibagi 8 sama dengan 2. Memang sih hasilnya sama, tetapi itu cara yang tidak menyederhanakan pangkat. Makanya itu caranya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena di sini perintahnya kita disuruh sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Jadi dengan cara menyederhanakan bilangan berpangkatnya. Ya. Jadi langkah-langkahnya kayak gini ya. 4 pangkat 2-nya dirubah menjadi 2 pangkat 4, kemudian diselesaikan, disederhanakan. Barulah ketemu nilai P-nya. P sama dengan 1 per 2. Kita pindahkan di sini. P sama dengan 1 per 2. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, soal B. Yang B, negatif 4 pangkat 2 per 2 pangkat 3 kali 8 pangkat 4 per negatif 16 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat P.
P. Oke, yang sebelah sini kita sederhanakan dulu ya bilangan berpangkatnya, kemudian nanti langsung kita cari nilai P. Oke, Kak Sari salin ulang dulu soalnya. Oke, ini soalnya sudah kusalin. Negatif 4 pangkat 2 per 2 pangkat 3 kali 8 pangkat 4 per negatif 16 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat P. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu bilangan berpangkat ini ya. Di sini lihat deh, negatif 4 pangkat 2 akan kita rubah menjadi bentuk pangkat yang lain. Sebelah sini ya. Negatif 4 pangkat 2 itu artinya negatif 4 kali negatif 4 kan? Kayak gini nulisnya. Negatif 4 kali negatif 4. Nah, negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif nanti hasilnya apa? Positif ya. Sehingga ini sama aja dengan 4 kali 4. Terus ini sama dengan 4-nya ini bisa dipecah. 4 itu menjadi 2 kali 2. Benar ya? Nah, terus dikali lagi 4 yang di sini juga 2 kali 2. Sehingga ini bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4 ya, 2 pangkat 4. Jadi negatif 4 pangkat 2 itu sama aja nilainya dengan 2 pangkat 4. Ini nanti buat ganti yang sebelah sini ya. Terus kalau 2 pangkat 3 sih udah aja, biarin 2 pangkat 3. Nah, sekarang yang mau kita rubah lagi adalah 8 pangkat 4. Oke, 8 pangkat 4, kita fokus ke angka 8-nya dulu. 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, ya kan? Coba cek, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Sehingga ini bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 3. Ya, karena diulang-ulang sebanyak 3 kali. Nah, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Punya kita 8-nya dipangkatkan 4. Ya udah, berarti 8 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3-nya juga dipangkatkan 4. Kayak gini. Nah, sama dengan berapa? Langsung aja, kalau pangkat dipangkatkan lagi itu langsung dikali. 3 kali 4 adalah 12. Berarti ini 2 pangkat 12. Oke, nah sekarang terakhir yang kita rubah bentuk pangkatnya yang ini, negatif 16 pangkat 2. Kak Sari tulis, geser ke bawah ya, sini. Negatif 16 pangkat 2, ini kalau kita jabarkan menjadi negatif 16 kali negatif 16. Tulisnya kayak gini. Nah, sekarang kalau kita ingat negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif ya. Sehingga negatif 16 kali negatif 16 nanti sama aja dengan 16 kali 16. Karena 16 kali 16 kan hasilnya juga positif. Terus, nah 16-nya ini bisa kita jabarkan deh menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Coba kita cek, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16 ya. Ini baru 16 yang di sini. Nah, sekarang dikali lagi, 16 satunya kalau dijabarkan juga sama ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya berapa kali? 4 kali juga. Sehingga di total 2-nya berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 8. Kesimpulannya, negatif 16 pangkat 2, bentuk pangkat lainnya adalah 2 pangkat 8. Nanti kita gunakan untuk mengganti yang di sini. Ya, siap ya? Sekarang kita tulis ya. Negatif 4 pangkat 2 tadi mana? Yang ini ya, 2 pangkat 4. Tulis. Per 2 pangkat 3 tetap 2 pangkat 3. Oke, terus dikali. Oke, dikali. 8 pangkat 4 tadi yang mana? Ini kan 8 pangkat 4 itu 2 pangkat 12. Tulis. Per, kita juga per, negatif 16 pangkat 2 tadi yang mana? Nih, negatif 6 pangkat 12 tadi yang ini. Negatif 16 pangkat 2 tadi 2 pangkat 8. Jadi kita tulis ya, 2 pangkat 8. Terus sama dengan 2 pangkat P. Oke, sip.
Nah, sekarang kalau diperhatikan, ini adalah bentuk pangkat yang semua basisnya sudah sama, yaitu berbasis 2, ya kan? Berarti ini bisa kita selesaikan satu persatu. Yang sebelah sini dulu, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3, kita selesaikan dulu, baru nanti dikali 2 pangkat 12 per 2 pangkat 8. Boleh kayak gitu. Atau mau kayak gini juga boleh. 2 pangkat 4-nya kali dulu dengan 2 pangkat 12. Terus per 2 pangkat 3-nya kali juga dengan 2 pangkat 8. Itu juga boleh. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Kak Sari pakai cara yang itu ya. Atas kali atas per bawah kali bawah. Nulisnya kayak gini. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 12. Gitu. Terus sekarang pernya panjang. Tulis yang bawah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 8. Nah, sama dengan 2 pangkat P-nya ditulis juga. Oke, lanjut. Nih, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 12. Ini basisnya sudah sama ya, sama-sama 2. Berarti boleh kita tulis 2. Karena operasinya perkalian, maka pangkatnya itu boleh ditambah. 4 tambah 12. Langsung aja ya. 4 tambah 12 adalah 16. Gitu loh, Dek. Kemudian per, kita tulis per juga. Yang bawah, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 8. Ini operasinya perkalian, berarti pangkatnya boleh ditambah ya. Karena basisnya sudah sama, sama-sama 2, ya kita tulis 2. Terus pangkatnya ditambah. 3 tambah 8 adalah 11. Sama dengan 2 pangkat P. Oke, satu langkah lagi ya. Nih, 2 pangkat 16 per 2 pangkat 11. Ini adalah pangkat yang basisnya pun sudah sama, yaitu sama-sama 2. Berarti kita tulis 2. Nah, sekarang untuk pangkatnya. Karena operasinya adalah pembagian, per itu artinya pembagian ya. Kalau operasinya pembagian dan basisnya sudah sama, maka pangkatnya boleh dikurang. Nah, 16 dikurangi 11 adalah 5. Sama dengan 2 pangkat P. Dari sini sebenarnya kamu sudah bisa melihat nilai P-nya. Lihat aja, 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat P. Kalau gitu 5 ini sama dengan P. Atau kalau dibalik, P-nya ini sama dengan 5. Ya udah kita jawab. P sama dengan 5. Selesai ya. Jadi untuk soal yang B ini ketemulah nilai P sama dengan 5. Dan sekaligus kita sudah memenuhi perintahnya ya, menghitung nilai P-nya itu dengan cara menyederhanakan bentuk pangkatnya. Tidak kita hitung satu persatu nilainya, tetapi kita sederhanakan pangkatnya. Oke, diikuti langkah demi langkahnya. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya, atau nanti aja sekalian tanya jawabnya di dalam grup. Buat nomor WA yang harus dihubungi, kalau mau gabung ke grup, nanti di akhir video ya, di akhir video akan Kak Sari tuliskan nomor WA-nya. Nah, sekarang kita pindahkan dulu P sama dengan 5. Ini sebagai jawaban soal yang B. Oke, lanjut ke soal C. Soal yang C, 9 pangkat P per 4 pangkat 3 bagi 27 pangkat 2 per 2 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. P-nya itu yang sebelah sini ya. Kalau kalian cari-cari, kita kan disuruh menentukan nilai P. P-nya ada di sini. Oke, ini Kak Sari salin dulu soalnya. Ini dia. Sudah ya. 9 pangkat P per 4 pangkat 3 bagi 27 pangkat 2 per 2 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, langkah pertama Kak Sari mau merubah dulu pembagian ini menjadi perkalian. Loh, emangnya boleh Kak? Boleh. Kalau pembagian dengan pecahan, ini kan pecahan nih ya. Kalau ada pernya itu kan artinya pecahan. Nah, kalau pembagian dengan pecahan itu boleh dirubah menjadi perkalian. Syaratnya tanda baginya ini boleh langsung diganti kali, tetapi ini bagian pecahannya ini harus dibalik. Tadinya 27 pangkat 2 per 2 pangkat 6 menjadi 2 pangkat 6 per 27 pangkat 2. Jadi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas gitu. Untuk yang depan tetap ya, 9 pangkat P per 4 pangkat 3.
Oke, sama dengan 3 pangkat 8-nya juga tetap. Nah, gini maunya Kak Sari. Oke. Nah, sekarang kita mau merubah dulu yang ini ya. 9 pangkat P. Sebelah sini ya. Fokusnya ke angka 9. 9 itu sama dengan berapa kali berapa? 3 kali 3. Atau kalau dalam bentuk pangkat adalah 3 pangkat 2. Nah, punya kita 9 pangkat P. Berarti ya kita tulis 9 pangkat P sama dengan 3 pangkat 2-nya juga dipangkatkan P. Gini. Nah, sama dengan berapa? Langsung saja. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, ini langsung dikali. 2 kali P apa hasilnya? 2P. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 2P. Tulis 3 pangkat 2P. Kayak gitu deh. Sekarang yang bawah, 4 pangkat 3. Kak Sari mau fokusnya ke angka 4-nya dulu. 4 itu sama dengan 2 kali 2, benar ya? Atau sama dengan 2 pangkat 2. Nah, punya kita 4-nya dipangkatkan 3. Ya udah, 4 pangkat 3 berarti sama dengan nih 2 pangkat 2-nya dipangkatkan 3 juga. Oke, menjadi sama dengan 2 pangkat berapa? Ya ini, 2 kali 3 kan 6, berarti 2 pangkat 6. Oke, nah lanjut. Untuk yang 2 pangkat 6 ini sudah, biarin aja ya. Yang kita rubah yang 27 pangkat 2. Fokus ke angka 27 dulu. 27 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. Coba kita cek. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Atau sama dengan 3 pangkat 3. Terus 27-nya dipangkatkan 2. Ya sudah, berarti 27 pangkat 2 sama dengan nih 3 pangkat 3-nya dipangkatkan 2. Sama dengan berapa? 3 pangkat nih 3 kali 2 6. Berarti 3 pangkat 6. Oke. Nah, untuk yang 3 pangkat 8 sudah, biarin saja ya. Sekarang kita pindah ya, kita ganti-ganti. 9 pangkat P, nih 9 pangkat P menjadi 3 pangkat 2P. Tulis 3 pangkat 2P. Per 4 pangkat 3, nih 4 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 6. Kali 2 pangkat 6-nya tetap per 27 pangkat 2, ini 27 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 6. Sama dengan 3 pangkat 8. Oke, lanjutkan. Di sini lihat 3 pangkat 2P per 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, yang ini Kak Sari mau selesaikan kayak tadi, kayak soal yang B. Atas kali atas per bawah kali bawah. Atas kali atas berarti 3 pangkat 2P kali 2 pangkat 6. Tulis ya. 3 pangkat 2P kali 2 pangkat 6. Pernya panjang gitu. 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Nah, ini sekalian mau Kak Sari balik biar nanti kita nggak bingung. 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6 itu boleh ditulis 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 6. Kan perkalian itu punya sifat komutatif ya. Dibolak-balik hasilnya akan tetap sama. Oke, jadi 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6, kutulis aja 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 6. Kayak gini. Sama dengan 3 pangkat 8. Nah, buat apa sih ini tadi Kak Sari balik? Supaya dilihat enak tuh. Kayak gini deh, yang atas ada 2 pangkat 6 per yang bawah 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6 itu habis. Atau dengan kata lain jadinya 1. Boleh dicoret aja. Sehingga tersisa 3 pangkat 2P per 3 pangkat 6. Sama dengan 3 pangkat 8. Kita tulis ya. 3 pangkat 2P per 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Oke, ini ada pembagian. Basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Berarti langsung kita tulis 3. Kemudian pangkatnya diapakan kalau dia pembagian? Pangkatnya dikurang. 2P dikurangi 6. Tulis di sini. Agak naik dulu. 2P dikurangi 6. Ya. Oke, sama dengan
3 pangkat 8. Nah, sedikit lagi, perhatikan. Ini 3 pangkat 2P kurangi 6. Katanya sama dengan 3 pangkat 8. Kalau gitu, 2P kurangi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Kan ini sama-sama punya basis 3. Jadi pangkatnya ini nilainya juga sama. Ya, 2P kurangi 6 sama dengan 8. Kita tulis 2P kurangi 6 sama dengan 8. Nah, dari sini menggunakan pindah ruas, kita nanti akan ketemu nilai P-nya. Kak Sari lanjutkan ke sebelah sini ya, karena nggak cukup ini kertasnya. 2P kurangi 6 sama dengan 8, kutulis ulang. Berarti 2P sama dengan 8. Ini negatif 6-nya dipindah ruas. Ingat, kalau dipindah ruas yang tadinya bertanda negatif harus berubah menjadi bertanda positif ya. Negatif 6 berubah menjadi positif 6. Tulis positif 6 atau nanti dibaca 8 tambah 6. Nah, berarti 2P sama dengan berapa? 8 tambah 6 tentu saja 14. Sehingga ketemulah nilai P-nya sama dengan 14 dibagi 2. Berapa deh 14 bagi 2? 14 bagi 2 adalah 7. Yeay, ketemu ya. Jadi untuk soal yang C ini ketemu nilai P-nya sama dengan 7. Caranya sepanjang ini tadi. Wow. Mulai dari atas ini sampai ke bawah sini berlanjut ke sini. Kalau kalian nulisnya langsung ke bawah aja ya, jangan ditaruh di samping kanan kayak gini. Sari sih karena nggak cukup makanya nggak bisa ke bawah, lanjutkan ke samping. Paham ya? Termasuk bagian merubah pangkatnya ini juga kalian tulis aja. Tapi di sisi yang lain jangan gabung sama soalnya ya. Atau ini di kertas buram saja juga boleh sebetulnya. Asalkan kalian paham dari mana sih kok bisa 9P menjadi 3 pangkat 2P. Kalian harus paham caranya ya. Begitu juga dengan 27 pangkat 2 kok bisa menjadi 3 pangkat 6. Di sini sudah Kak Sari jelaskan caranya. Ya deh ya. Sekali lagi, kalaupun ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau di dalam grup aja sekalian. Nah, sekarang kita pindahkan dulu P sama dengan 7. Ini jawaban soal yang C. Yes. Terakhir soal yang D. Soal yang D, negatif 9 pangkat 2 per 5 pangkat 8 kali 625 pangkat 2 per negatif 81 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat P. Kak Sari salin dulu soalnya. Oke, ini sudah kusalin ya. Negatif 9 pangkat 2 per 5 pangkat 8 kali 625 pangkat 2 per negatif 81 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat P. Oke, kita sederhanakan dulu bentuk pangkatnya. Ini negatif 9 pangkat 2. Fokus ke situ dulu ya dek ya. Negatif 9 pangkat 2 itu artinya adalah negatif 9 kali negatif 9. Sama dengan, ingat negatif kali negatif nanti hasilnya adalah positif. Sehingga ini sama aja dengan 9 kali 9. Oke, nah sama dengan, ini kalau dijabarkan, 9 itu kan 3 kali 3 ya. Terus dikali lagi, 9 juga 3 kali 3. Berarti 3 kali 3 dikali lagi 3 kali 3. Atau kalau dalam bentuk pangkat berapa ini? 3 pangkat 4. Oke, kita simpan ya. Jadi negatif 9 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, sekarang untuk 5 pangkat 8 udah biarin. Ini udah bentuk pangkat sederhana. Yang kita rubah lagi yang ini, 625 pangkat 2. Di sini tulis 625-nya dulu yang kita mau rubah ke bentuk pangkat. Nanti baru dipangkatkan 2. Nah, 625 itu berapa kali berapa kali berapa kali berapa? Kak Sari udah hafal, yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kita cek ya. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. Jadi bentuk pangkatnya berapa ini? 5 pangkat 4. Nah, sekarang kita punya 625-nya dipangkatkan 2. Berarti ya udah, kita juga mau hitung 625 dipangkatkan 2 sama dengan ya 5 pangkat 4-nya ini dipangkatkan 2. Hasilnya berapa? 4 kali 2 kan 8. Berarti 5 pangkat 8. Oke, simpen dulu buat nanti.
ya. Nah, sekarang yang kita mau rubah lagi ini, Dek. Negatif 81 pangkat 4. Oke. Di sini, negatif 81 pangkat 4, ini kalau dijabarkan adalah negatif 81 kali negatif 81 kali negatif 81 kali negatif 81. Kelihatan nggak, Dek? Ini negatif 81 kali negatif 81 kali negatif 81 kali negatif 81. Pokoknya dengarkan penjelasannya Kak Sari juga ya. Nah, sekarang sama dengan negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali lagi negatif jadinya positif. Berarti ini nanti sama aja dengan 81 kali 81 kali 81 kali 81. Karena kan ini nanti hasilnya jelas-jelas positif juga. Oke, terus dijabarkan deh. 81 itu berapa kali berapa kali berapa kali berapa. Nih ya, Kak Sari kasih tahu ya. 81 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, Kak Sari tulis. 81 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini baru 81 yang pertama. Sekarang dikali lagi 81 yang kedua ini sama aja, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Terus dikali lagi 81 yang ketiga itu berarti sama ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, dikali lagi 81 yang terakhir ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke. Nah, sehingga sama dengan berapa? Kita hitung aja. Ini 3-nya ada berapa banyak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti 3 pangkat 16. Itulah bentuk pangkat lain dari negatif 81 pangkat 4, yaitu 3 pangkat 16. Oke, sekarang kita siap untuk merubah ya. Kita pindah ya, mulai dari yang atas. Ini, negatif 9 pangkat 2, tadi samanya dengan ini, 3 pangkat 4, tulis. Per 5 pangkat 8 sih udah tetap aja, 5 pangkat 8. Terus dikali, oke, 625 pangkat 2, mana tadi? Ini ya, 625 pangkat 2 itu sama dengannya 5 pangkat 8, oke. Per negatif 81 pangkat 4 itu yang terakhir tadi. Ini dia ya, negatif 81 pangkat 4 itu sama dengannya 3 pangkat 16. Kita pindahkan ke sini. Nah, sama dengan 3 pangkat P. Oke. Nah, sekarang seperti tadi, atas kali atas per bawah kali bawah. Yang atas 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 8, kita tulis 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 8 per yang bawah 5 pangkat 8 kali 3 pangkat 16. Tapi Kak Sari balik ya, menjadi 3 pangkat 16 kali 5 pangkat 8. Gini. Kali 5 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat P. Oke, nah sekarang terlihat yang atas sama yang bawah nih ada yang sama nih, 5 pangkat 8 per 5 pangkat 8. Boleh langsung dicoret, jadi 1 maksudnya, jadi angka 1 ya. Nah, tersisalah 3 pangkat 4 per 3 pangkat 16. Kita tulis ulang, 3 pangkat 4 per 3 pangkat 16 sama dengan 3 pangkat P. Ini disederhanakan karena basisnya sudah sama-sama 3, berarti kita tulis 3. Terus kalau operasinya pembagian berarti pangkatnya itu dikurang ya. 4 kurangi 16 sama dengan 3 pangkat P. Nah, terlihat 3 pangkat 4 kurangi 16 sama dengan 3 pangkat P. Berarti nanti 4 kurangi 16-nya itu sama aja dengan P. Kalau gitu boleh kita tulis kayak gini. 4 kurangi 16 itu sama dengan P. Sehingga ketemu 4 kurangi 16 itu berapa sih? Negatif 12 ya, nggak apa-apa. Negatif 12 sama dengan P. Ini hasilnya. Atau kalau dibaca dari sini, P sama dengan negatif 12. Gitu deh ya. Kita pindahkan pada bukunya. Di sini ketemu
P sama dengan negatif 12. Alhamdulillah. Geser dikit biar kelihatan. Nah, sudah ya. Jadi soal nomor 7, A, B, C, dan D sudah selesai. Kak Sari bantu bahas. Mudah-mudahan kamu paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan dengan sopan di kolom komentar ya. Atau kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, say hi aja ke Kak Sari. Kak Sari bakalan seneng banget ya. Tambah persaudaraan, tambah silaturahmi. Terakhir, buat kalian yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, silahkan di 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.